Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Mereka harus mengerti, saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Kasus yang membelit Keri Adrianto Riza, putra Riza Khalid, sesungguhnya adalah pertarungan dua dunia, ruang sidang dan ruang digital. Di dua dunia itu, bukti yang menyudutkan di hadapan majelis hakim bertempur bersama narasi yang diorkestrasi untuk memoles citra. Dinasti Riza Khalid yang diduga menjalankan bisnis dan kontrak lewat ramuan kolusi tingkat dewa tentu tak akan tinggal diam ketika tersudut fakta hukum. Tengoklah, sejak menjalani persidangan, Keri kerap aktif membela diri dengan berbagai cara. Akhir November tahun lalu misalnya, ia menuliskan surat terbuka dari balik jeruji rutan Salemba. Dalam surat yang dibacakan kuasa hukumnya di persidangan, beneficial owner PT Navigator Katulistiwa itu membantah digambarkan sebagai penjahat besar dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah PT Pertamina Persero. Mari kita membuat sikap berdasarkan fakta, bukan fitnah dan informasi yang tidak jelas. Terima kasih. Salam dari Keri yang tidak bisa secara langsung menyampaikan kepada media. Kenapa Keri nggak boleh ngomong, Pak? Dibatasi kesempatannya oleh jaksa penuntut umum. Jaksa boleh mau ngomong, Keri nggak boleh ngomong, nggak fair. Nggak benar. Tak butuh waktu lama, surat itu pun viral di media sosial. Jaksa mendakwa Keri memperkaya diri sebesar 3,07 triliun rupiah dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada periode 2018-2023. Ayahnya, Riza Khalid, dikenal dengan julukan mafia minyak atau Godfather bensin, yang berstatus buron dengan Red Notice Interpol sejak Januari 2026. Riza dituding sebagai dalang utama mega korupsi di Pertamina. Kasus yang membelit keluarga Riza Khalid ini menunjukkan perang terbuka di era digital. Strategi mereka membangun empati sebagai korban fitnah, lalu menyerang penegak hukum, kemudian mengamplifikasi lewat influencer atau pemengaruh. Narasi pencitraan ini bisa merusak penegakan hukum bila dibiarkan. Sekretaris Jenderal Komite Anti Korupsi Indonesia atau KAKI, Ansor Mukmin, dalam keterangan tertulis akhir Januari lalu mendesak Kejaksaan Agung dan Polri menangkap para buzzer atau pendengung yang membela dinasti Riza Khalid karena mereka diduga mengaburkan fakta dan mempengaruhi opini publik terkait korupsi di Pertamina. Ansor menyatakan, buzzer-buzzer aktif itu menyebarkan narasi ngawur di platform seperti TikTok, Instagram, X, media daring, hingga siaran televisi yang membuat Riza Khalid dan Keri tidak terlibat korupsi. Padahal proses persidangan masih berlangsung, sehingga itu berpotensi menyesatkan publik. Lebih mengejutkan, KAKI memiliki data biaya penyewaan buzzer itu yang angkanya mencapai 88,4 miliar rupiah. Dana fantastis itu diduga untuk mencuci nama keluarga Khalid agar tak berdebu. KAKI menilai aktivitas ini memenuhi unsur perintangan proses hukum sesuai pasal 21 Undang-Undang Tipikor karena buzzer terlibat pemufakatan jahat sejak sidang dimulai. Ansor menduga Riza Khalid dan Keri terlibat langsung dalam proses rekrut serta mengkoordinasikan pengaruh untuk membangun narasi negatif terhadap Kejagung. Dugaan KAKI atas penggunaan centeng digital tentu tak bisa dianggap sepele, sebab perkara ini bukan sekedar soal dakwaan korupsi, melainkan potret lama wajah gelap kapitalisme rente, di mana kuasa modal tak hanya membeli aset dan kontrak, tapi juga berupaya membeli persepsi publik. Dalam pola seperti ini, kebenaran beresiko tenggelam di bawah banjir narasi yang dirancang rapi. Era digital memang membuat pertarungan hukum tak lagi murni soal bukti di meja hijau, tapi juga tentang siapa yang paling lihai mengendalikan cerita. Tapi mereka lupa, apapun ceritanya, Presiden saat ini siap pasang badan melawan model mafia apapun, siap tempur memberantas fenomena busuk yang merusak negeri ini. Nggak ada bocor bisa kaya, nggak ada negara yang korupsi gila-gilaan
bisa kaya. Tidak ada. Korupsi menuju negara hancur. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Mereka harus mengerti, saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Saya tidak takut, mafia manapun saya tidak takut. Apalagi ada Kapolri sama Panglima TNI. Masa kita takut? Men of our time.